Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendeteksi emas mulai menjadi alat suap. Hal itu buntut dari ditemukannya emas dalam operasi tangkap tangan terkait kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Emas menjadi pilihan lantaran tidak memakan banyak ruang untuk menyimpannya. Dalam operasi senyap tersebut, barang bukti yang diamankan penyidik KPK antara lain uang tunai pecahan 5.500 senilai 1,89 miliar rupiah, uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat sejumlah USD 182.900, uang tunai dalam bentuk dolar Singapura sejumlah 1,48 juta dolar Singapura, kemudian uang tunai dalam bentuk yen Jepang sejumlah 550.000 yen, logam mulia seberat 2,5 kg atau setara 7,4 miliar rupiah. Logam mulia seberat 2,8 kg atau setara 8,3 miliar rupiah. Satu jam tangan mewah senilai Rp 13,8 juta. Dalam kasus ini, KPK menetapkan 6 orang tersangka dalam suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Namun, satu diantaranya yakni John Field selaku pemilik PT BL Uera berhasil melarikan diri saat operasi tangkap tangan. Keenam tersangka adalah Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024 Januari tahun 2026. Lalu, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian, John Field selaku pemilik PT BL Weraye, Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT BL Weraye, Dedi Kurniawan selaku Manajer Operasional PT BL Weraye. Kemudian uang tunai dalam bentuk dolar 138 juta sehingga para pihak ini memang diduga para oknum dari Ditjen Bea Cukai ini menyiapkan safe house ya untuk menyimpan barang-barang seperti uang, kemudian tadi logam mulia itu ya. Jadi memang disiapkan secara khusus untuk tempat penyimpanan. Nah, untuk punyanya siapa nanti kami cek dulu ya. Jadi memang ini sewa secara khusus. Saya pikir sudah lama itu. Saya udah tahu berapa bulan yang lalu ada safe house. Memang belum saatnya dibuka kali. Saya sih nggak tahu, saya kan bukan penegak hukum. Tapi mereka sudah memberi sinyal ke saya. Hah? Enggak, hanya sedikit orang aja yang tahu, bukan rahasia umum. Saya tahu karena orang sana telepon saya, ngasih informasi, tapi saya pikir nggak serius. Rupanya betul-betul serius ada. Tes 1 2. Saya nggak tahu itu kan berarti kalau safe house itu dibikin oleh oknum tertentu memang untuk meeting data deteksi dan menyimpan beberapa mungkin hasil komunikasi mereka dengan wajib cukai atau yang bea cukai ya nggak apa-apa ya, itu kan gimana ya, kita mengerti ada kebocoran di sana sini atau kelemahan di sana sini, tapi kalau saya kasih depan kan nggak ketahuan tuh safe house-nya. Dengan seperti itu kan mereka nggak curiga sehingga mereka berbisnis seperti biasa sehingga safe house-nya ketahuan.
Untuk saat ini belum, saya 2-3 bulan ke depan saya akan fokus ke kinerja pajak dan bea cukai, memastikan bahwa mereka memperbaiki pejabat-pejabat di level bawahnya sehingga mereka bisa bekerja lebih bersih dan lebih efisien. Setelah itu baru saya lihat yang lain. Yang lain sepertinya keadaannya tidak seburuk yang dua ini, dan karena kinerja dua ini kan amat berpengaruh sekali terhadap stabilitas nasional kan. Anda lihat di Moody's katanya ada risiko pengumpulan pendapatan yang kurang efisien. Maka saya betulin seperti ini supaya bagus kinerja ke depan. Pak, satu lagi ini soal insentif otomotif tahun ini katanya Pak Menperin Agika udah ngasih proposal ke Bapak. Itu gimana Pak? Update. Nggak dengar? Insentif otomotif Pak tahun ini. BEV, EV, dan hybrid, ICE semua. Yang nggak tahu, yang jelas belum sampai ke saya belum baca dan saya nggak tahu, jadi saya belum tahu. Mungkin di level bawah, nanti saya cek lagi. Yang jelas mereka belum lapor ke saya, jadi saya nggak bisa, belum bisa bahas dengan Anda. Ya Allah, belum nyampe, mana gue tahu, kok mesti gini ngeraba-raba. Saya begitu saya baca, saya analisa nanti saya akan putuskan apakah pantas dikasih insentif atau perlu dirubah nggak insentifnya. Tanya lagi, nggak tahu, saya belum dapat. Oke, lagi. Kenapa nanti Pak? Ya. Di kuartal 1 nanti? Hah? Kenapa? Apanya? Pak, kalau operasi gelap pasti ada safe house-nya. Tempat di mana mereka bisa berkumpul, nggak terdeteksi siapapun. Itu biasanya handphone juga nggak boleh masuk, biasanya tempat kayak gitu. Selalu ada. Jadi tempat yang strict untuk para pejabat yang terlibat saja yang bisa masuk. Saya pikir sudah lama itu. Saya udah tahu berapa bulan yang lalu ada safe house. Tapi memang belum saatnya dibuka kali. Saya sih nggak tahu, saya kan bukan penegak hukum. Tapi mereka sudah memberi sinyal ke saya. Hah? Enggak, hanya sedikit orang aja yang tahu, bukan rahasia umum. Saya tahu karena orang sana telepon saya ngasih informasi, tapi saya pikir nggak serius. Rupanya betul-betul serius ada. Pak, untuk pejabat baru ini Bapak beri waktu berapa bulan Pak untuk membenahi di tempatnya masing-masing? Untuk pejabat yang Bapak baru lantik ini Bapak beri waktu berapa bulan Pak untuk membenahi kondisi di tempat masing-masing? Saya akan lihat 3 bulan ke depan seperti apa. Kalau nggak ada progres saya kocok ulang lagi. Atau kalau masih ada tempat-tempat yang seperti yang saya datangi kemarin, di mana masih ada praktek bisnis tanpa bayar PPN, ya, kan pasti itu negosiasi sama orang pajak atau bea cukai di lapangan kan. Kalau itu masih ada, setelah 3 bulan masih ada, ya akan saya lihat. Kalau ketahuan saya akan kocok ulang lagi sampai level kanwilnya. Itu berlaku untuk DJP dan DJBC-nya juga gitu. Dua-duanya berlaku. Mereka sedang memperbaiki semua di bea cukai, sedang memperbaiki struktur di bawahnya. Setelah ini mereka juga akan konsolidasi memperbaiki struktur di bawahnya. Yang jelas message-nya clear. Kalau mereka main-main, kita akan bereskan. Dan di pertengahan tahun saya akan evaluasi semua kinerja pajak dan bea cukai. Saya nggak akan pusing-pusing kompromi sini situ pembuktian. Pokoknya kalau jelek, ya sudah, saya kocok ulang. Cukup ya? Iya. Terima kasih Pak.